jangan selalu ikut campur urusan orang lain, Karang Putih. Keikutsertaanku pada urusan karena aku telah melanggar perjanjian leluhur Siluman Buaya Pangkal Jati. Perjanjian apa? Perjanjian itu tidak adil. Karena perjanjian itu telah menjeratku. Tidak, karena kau sendiri yang telah melanggar sumpah suci perjanjian darah Boges itu. Ah, persetan dan segala macam perjanjian darah Boges itu. Ya, serah! Kenapa kamu, Rin? Perutku sakit, Pak. Melilit dan mulas rasanya. Mungkin ini sudah waktunya si pejabang bayi lahir. Kalau gitu, lekas kamu tiduran. Kamu jangan ke dapur dulu, Rin. Urusan rumah, biar nanti abang yang urus. Mari abang antar. Tahan dulu ya, Rin. Abang mau ke rumah Mauti di RT sebelah. Biar nanti dia yang menolong persalinanmu. Sabar ya. Iya, Pak. Cepat, Pak. Perutku sakit sekali. Cepat, Pak. Sebelum turun hujan. Abang berangkat. Saya mohon barokahnya. Berjabang bayi segera. Sinar apakah itu? Aku ingin tahu siapa gerangan yang mengirim bayi siluman buaya itu ke dalam rahim perempuan itu. Akan kucoba dengan badik tangkur buaya ini. Ya!
rupanya Daeng Panggaljati yang datang. Sakit, Bang. Kaki Danyang, Nyai Danyang, saya mohon barokah dari doa saya. Bang Setangan. Hampir kau mati ditikam badi tangkur buayamu, Ambo. Daeng Karang Putih ternyata lebih cepat mendahuluiku ke tempatmu. Untung aku cepat datang nih. Kalau tidak, kau sudah kaku tidak bernyawa. Mati mah kau. Apa yang sudah terjadi antara Daeng dengan Daeng Karang Putih? Karena dia akan menitiskan kesaktiannya. Aku terlambat, Ambo. Kita terlambat. Terlambat apa, Daeng? Titisan siluman buaya putih kini sudah lahir. Maksud Daeng Panggaljati, titisan Daeng Karang Putih musuh besar kita sudah ada di sekitar kita. Ya, Saya merasakan firasat itu. Ternyata benar. Siapa perempuan yang melahirkan siluman buaya putih itu? itu bukan urusanku. Itu urusanmu, Ambo. Sekarang cari sampai dapat perempuan yang melahirkannya. Bunuh mereka. Juga bayi yang lahir berbarengan dengan siluman buaya putih itu. Karena suatu saat, bayi yang lahir berbarengan dengan siluman buaya putih itu akan mengendalikan siluman buaya putih itu. Yang pasti, dia akan terus mengejar-ngejar di mana keberadaan kita, Mo. Saya akan cari, Daeng. Percayalah. Ternyata Rina telah melahirkan bayi kembar. Yang satunya buaya putih. Apakah ini buaya putih yang diceritakan oleh nenek buyutku dulu? Ya. Kalau memang ini benar titisan dari siluman buaya putih, maka aku harus merawatnya dan membunyikannya. Ya, bukankah menurut cerita, barang siapa yang bisa memelihara titisan siluman buaya putih, maka hidupnya akan bahagia dan sejahtera. Inilah yang dinamakan ketiban bulu. Aku harus merawatnya. Aku harus menyembunyikannya. Peristiwa semalam harus terselesaikan hari ini. Siapa perempuan hamil yang sudah melahirkan siluman buaya putih? Aku akan minta tolong sama si Bureng. Dia bisa membantuku untuk mencari tahu siapa perempuan yang sudah melahirkan malam tadi. Jadi cuma 4 lapak saja yang buka Sangkala? Iya, Daeng. Satunya si Mansur. Si Mansur? Kenapa dengan si Mansur? Si Mansur tidak bisa datang, Daeng. Katanya bininya lahir. Lahir? Bini si Mansur lahir? Iya, Daeng. Terus bagaimana utangnya padaku Sangkala? Ya, mana saya tahu, Daeng. Anak sundal ke Belamu Mako. Sangkala. Iya, Daeng. Kamu harus tagih itu utang terus. Jangan mentang-mentang bininya lahir.
Dia ulur-ulur buat bayar utangnya. Daeng, ini uang tagihan yang kemarin, Daeng. Ah, tagihan dari mana, Rohat? Dari PT Ikan Samudra, Daeng. Berapa tong ikan tuna yang diminta PT Ikan Samudra kemarin? 2 ton, Daeng. Tapi baru bayar separuh, Daeng. Kau harus tagih, kejar terus itu si Pai. Jangan sampai ulur waktu. Baik, Daeng. Nah, bagaimana dengan kau, Bahrum? Ini, Deng, tagihannya dari si Rohat. Berapa kintal seraya mengambil ikan kakap merah? Talu kintal, Deng. Dia bayar semua? Dia ngambil 3 dibayar semua, Deng. Tumbeng seraya yang lunasing. Biasanya nembak melulu. Kebetulan dia ada yang borong, Deng. Aku suka kalau begini. Oh, Deng Ambo. Cari siapa, Deng? Cari lu, Bure. Lu ikut gua sekarang. Ada apa, Mi? Jangan banyak ngomong. Ini penting. Ayo. Baik, Deng. Mau ngapain ya? Dukun gila itu nyariin daging bureng ya? Kau jangan pura-pura tidak tahu, Sangkala. Kau bohong itu. Lu berdua nggak percaya? Gua berani sumpah deh, gua memang nggak tahu. Kawan, kalau tidak ada turun tangannya Daeng Ambo, mana bisa Daeng Bureng berhasil di pelelangan ikan ini? Mana bisa dia melakukan itu? Karena ada Daeng Ambo. Lu bantu gue, Bure. Gue kagak mau tahu. Anak buaya itu harus lu bunuh juga. Cabang bayi yang sama-sama lahir. Bunuh! Iya, Deng. Tapi harus saya cari kemana? Ini susah. Pokoknya lu mesti cari. Gue kagak mau tahu. Baik, Deng. Kalau saya temukan itu siluman buaya dan bayi yang sama lahirnya. Tapi, Deng, saya tidak berani membunuh anak oroknya. Kalau anak buayanya saya berani. Nah, kasihin gue. Biar gue yang habisin. Iya, Deng. Nah, lu minta bantuan sama anak buah lu. Suruh Sangkala dan Bahrum menyelidiki rumah anak buah yang lain. Si Mansur, lu kan sudah bilang istrinya melahirkan. Iya. Iya, Deng. Saya akan atur anak-anak. Bagus, bagus. Sedang apa, Bang? Rapikan ari-ari yang akan dikuburkan di samping rumah. Loh, kamu kok sudah bangun? Jangan bangun dulu, Rin. Istirahat. Badanmu kan masih lemah. Iya, Bang. Aku cuman heran. Rumah kok sepi. Aku pikir Abang pergi. Masa abang pergi nggak bilang-bilang sama kamu, Rin? Sudah sana, istirahat dulu ya. Iya, Bang. Kaulah orang yang dikabulkan sebuah rahat besar. Jabang bayi adalah saudara anakku. Dan dukun beranak itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dialah orang yang mengaburkan rahasia itu.
Datanglah. Saya mohon bantuan. Datanglah, bantulah saya. Saya mohon bantuan. Para jin, bangunlah semuanya. Manusia inilah yang sudah membesarkan anakku dan bayinya Rina. Dia harus merasakan pelajaranku atas kerancangannya. Tumben Daeng sudah pulang. Iya. Tolong bikin kopi buat Daeng dan Neng Ambo ya. Emangnya ada Daeng Ambo? Ada di luar sedang menunggu Daeng. Emang Daeng mau pergi kemana? Ada urusan penting. Sudah. Bikinkan Daeng kopi ya. Jadi benar-benar kabaran dari anak buah lu itu, si Mansur istrinya lahiran. Iya, betul Den. Kata sangkala sih begitu. Mudah-mudahan saja bayi yang dari anak buah lu bukan yang kita cari. Iya Den. Tapi terus terang saja Den. Ada apa sebenarnya? Masa kita harus mencari orang yang melahirkan malam begini Den? Jangan banyak ngomong. Siapa saja perempuan yang malam ini lahir bersama si buaya itu, maka bayinya akan mengancam kita. Lebih-lebih lu, Bureng. Keluarga lu bisa menjadi ancaman dari bayi siluman buaya itu. Apalagi lu sudah menjadi bagian dari gua dan dari Bangkal Jati. Iya. Iya Den. Tapi dari mana Deng tahu? Dan mana mungkin seorang anak bayi bisa mencelakai kita? Tidak mungkin, Deng. Daeng Bangkal Jati ngasih tahu gua. Dan jelas, bayi yang lahir itu bukan bayi manusia, tetapi seekor buaya. Buaya? Iya. Istrimu hamil lagi, Bureng. Iya, Deng. Yang kedua. Jaga baik-baik cabang bayi yang ada dalam kandungannya. Sudah pasti atuh. Saya dan Daeng Bureng mah akan menjaganya Daeng Ambo. Bagus. Kalau kalian bisa menjaganya sampai lahir. Deng, memangnya ada apa dengan kandungan istri saya? Tidak apa-apa. Hati-hati saja, Bureng. Selain istri si Mansur, siapa lagi di antara tanggamu yang melahirkan malam ini? Setahu saya, tidak ada lagi, Deng. Kecuali istrinya si Mansur, si Rina. Jauh rumah si Mansur dari sini. Tidak begitu jauh, Deng. Ayo, kita pergi ke rumah si Mansur malam ini. Iya, tapi terus terang saja, Deng. Kenapa Deng Ambo mau ke rumahnya si Mansur yang istrinya lahir? Nanti aku ceritakan. Ayo kita jalan. Sebentar, Deng. Minum dulu kopinya, Deng. Nanti Neneng marah. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita berangkat ke rumahnya kulitmu, si Mansur. Ayo, kita jalan. Buka matamu, Utin. Siapa kau lancang? Manusia lancang. Kau sudah berani menculik bayiku. Kedua suami istri itu.
saya melahirkan buaya, Bang. Kenapa? Kamu jangan berkata begitu, Rin. Dia tetap anak kita. Ini sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Siapa tahu kelak bayi itu akan berguna dan bermanfaat bagi kita. Tapi saya, Bang Mansur, nggak ada keturunan buaya. Terima dengan hati ikhlas. Kau tidak salah, karena kau tidak tahu leluhurmu yang dahulu punya perjanjian dengan para dayang-dayang sakti yang ada di Bugis dan Makassar. Benar, Rin. Dayang Karang Putih bisa saja benar. Kita semua tidak tahu dan tidak bisa menembus rahasia Tuhan. Tapi yang jelas, rahmatlah anak kalian dengan baik. Saya minta petunjuk Daeng. Baiknya bagaimana? Sulit, memang sulit. Kalau kalian memeliharanya seperti manusia, kelak akan menjadi malapetaka buat orang lain. Tapi tidak buat kalian. Taruhlah anakmu di sungai dekat rumahmu. Benar. Sudah sepatutnya seekor buaya hidup di sungai kan, Daeng? Iya, iya. Itu memang baik. Kalau begitu, supaya dekat tangan kami, sebaiknya saya taruh dia di muara sungai saja, Daeng. Itu bagus. Daeng, Iya, Rina. tolong Daeng jangan ceritakan pada siapapun kalau saya... Tidak, Rina. Saya tidak akan menceritakan pada siapa-siapa. Percayalah. Terima kasih, Daeng. Kalau memang kalian mau menaruh anak itu di sungai, nanti malam selepas maghrib, taruh anak itu. Taburkanlah bunga 7 rupa secukupnya. Bila mana kalian rindu ingin menemuinya, panggil saja Ciputi. Masih jauh rumahnya Mansur Goreng. Tidak jauh lagi, Deng. Sebentar lagi kita sampai. Cepat sedikit. Firasatku mengatakan, istri si Mansur sudah melahirkan siluman buaya putih. Kalau benar si Rina istrinya si Mansur sudah melahirkan siluman buaya putih. Awe, kita benar-benar celaka, Deng. Siluman buaya putih lah yang akan menantang segala tindak tanduk perbuatan kita. Dan dia akan terus menyerang sampai kita binasa. Tapi, Deng, pikiran saya tidak bisa menerima. Mana mungkin, Deng, seorang anak manusia bisa melahirkan siluman buaya putih. Lu nggak bakalan ngerti, Bureng. Jelas, Deng, saya tidak bisa mengerti. Lu nanti ngerti. Tetap saja, Deng. Akal sehat saya tidak bisa menerima. Lu pasti ngerti, Bureng. Yang jelas lu ikut masalah peristiwa ini. Iya, Deng. Itu, Deng. Itu rumah si Mansur. Kau yakin? Iya, Deng. Aku yakin. Aku sering melihatnya kemari. Jadi aku yakin ini rumah si Mansur. Kalau begitu, kita mendekat ke sana. Ah, Kita cari di mana ia menguburkan ari-ari anaknya itu. ayo, Deng. Ayo. Itu dia, Deng. Si Mansur menguburkan ari-ari anaknya di situ, Deng. Kita bongkar sekarang, Deng. Goblok kau. Kalau siang-siang belum begini, kita pasti dicurigai orang. Nanti malam saja. Dan ini sangat berbahaya. Lagi pula, kita belum membawa cangkul. Malam nanti, kita kembali ke sini. Kita laksanakan rencana kita. Ayo, sekarang kita pulang dulu. Ayo. Ayo.
Siapapun adanya kau, Putih, kau tetap anakku, Nak. Tapi kita harus berpisah. Karena kita lain malam. Ini dia anak buaya itu. Sebentar saja disuruh bisa. Lagi-lagi kau, Karang Putih. Hah. Aku akan tetap musnahkan anak buaya putih ini dengan cara apapun. Hah. Kita bisa mengetahui dari darah ari-ari ini dan murid. Istri kulit dulu benar melahirkan buaya atau tidak, bisa kita buktikan di sini. Ayo, cepat kali. Iya deh. Apa dengan Ambo dengan juragan Bureng? Kenapa mereka menggali kuburan ari-ari anakku? Cepat buka tutup kendili. Iya deh. Benar darah manusia dengan darah buaya bercampur jadi satu. Tidak salah lagi. Maksudnya? Istri kulit lu memang sudah melahirkan siluman buaya putih bersama bayinya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Deng? Bunuh siluman buaya itu. Pasti dia ada di dalam. Ternyata aku masih hidup. Putih? 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 Kemarilah, Nak. Ayah kira kau sudah bisa menjaga diri. Hati-hati. Ada yang ingin mencelakakanmu. Hati-hati. Kalau tidak ada perjanjian antara leluhurku dengan leluhurmu Buaya Putih, malam ini kau sudah binasa di tanganku, Pangkal Jati. Hah. Sesama leluhur boleh saja mengikat perjanjian, tapi aku tidak akan pernah mengikuti perjanjian itu, Karang Putih.
Berarti kau sudah menyatakan melanggar perjanjian di bukit sana, Pangkal Jati. Ya, karena aku harus mengurus kepentingan pribadiku. Kepentinganmu tidak akan pernah terlaksana selagi aku masih membayangimu. Oh begitu. Jadi kau akan terus membayang-bayangiku. Kita lihat saja nanti. Siapa di antara kita yang bisa memperdaya manusia? Apakah aku dalam kesesatan? Ataukah kau untuk kebenaran? Selamat tinggal, Karang Putih. Siap! Ada apa ini? Putih, orang tua yang telah melahirkan sekarang terancam jiwa. Cepat tolong mereka. Di mana anakmu si siluman buaya itu? Ayo, ayo ngomong. Ayo, cepat serahkan anakmu, atau lu mau mati. Jangan, Daeng. Jangan. Kurang ngajar. Lu tahu, anak lu, dia bisa memberikan semua orang sengsara. Atau anakmu mesti mati. Hei, cepat katakan. Atau kau akan sengsara. Ayo. Hei, siapa kamu? Siapa? Siapa kau? Ekor buaya putih. Apakah itu ekor anakku? Kamu, tunggu. Mestinya kita bunuh saja perempuan yang itu tadi. Siluman buaya putih itu membantu mereka, Bure. Kita pasti akan kena marah sama Daeng Pangkal Jati. Justru itu, Daeng. Kita minta ilmu sama dia. Itu soal gampang. Untuk membunuh siluman itu, Daeng. Itu soal gampang. Yang jelas, kita harus siap dulu menerima hukuman akibat kegagalan ini. Kita ke rumah sekarang. Aku mau bersemadi dulu sambil menyembuhkan luka-luka kita ini. Ayo. Tapi Daeng, tunggu. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang itu membongkar ari-ari anak kita. Apakah Abang mengenal mereka? Kenal. Daeng Ambu. Dia seorang dukun. Satunya lagi si Bureng. Tengkulak. Mereka kesini pasti ada hubungannya dengan buaya putih anak kita, Rin. Tapi persisnya apa, Abang juga nggak tahu, Rin. Kenapa, Rin? Aku baru sadar. Kenapa pakaian Abang seperti ini? Apa yang telah terjadi hingga kamu seperti ini, Bang? Aku tadi kesambar petir sewaktu ingin meletakkan buaya putih di muara sungai, Rin. Tapi untung aku selamat. Kamu juga nggak apa-apa kan, Rin? Aku nggak apa-apa, Bang. Mereka cuma menggertakku. Memang salah satu dari mereka mencoba mencekikku. Tapi tidak jadi. Keburu Abang berteriak. Tuhan sudah melindungi kita, Rin. Kejadian ini membuat kita menjadi lebih waspada. Mari kita masuk.
Kenapa kau tidak berhasil melaksanakan tugasmu itu, Ambo? Iya, Daeng. Saya tidak mampu membunuh kedua anak siluman itu, Daeng. Karena siluman buaya itu menghalangi saya. Ini tantangan, Ambo. Kita mesti menentang arus dan menentang takdir yang sudah ditentukan. Caranya bagaimana, Daeng? Karena Daeng Panggal Jatilah yang mengetahui. Dan saya mohon petunjuk. Mau tidak mau, pengikutmu si Bureng itu harus kuturunkan satu ilmu. Ilmu apa yang saya turunkan kepada si Bureng, Daeng? Parakan. Parakan. Karena hanya ilmu parakanlah yang bisa melawan siluman buaya putih itu. Bureng. Ya, Daeng. Kau dengar sendiri? Daeng Panggal Jati menyuruh saya menurunkan ilmu parakan. Lu siap? Siap, Daeng. Apapun akan saya lakukan kalau itu perintah Daeng Panggal Jati. Bagus, bagus. Nah, sekarang ini urusanmu, Ambo. Dan yang perlu kau tahu, bayi siluman buaya putih itu kini sudah dewasa dan dia berada di Kalimuara. Siap. Daeng, apa yang saya harus lakukan untuk mendapatkan ilmu parakan itu, Daeng? Yang pertama, lu harus asut orang-orang bahwa si Mansur memiliki siluman buaya. Dan yang jelas, di muara kali itulah dia piara siluman buaya itu. Dan yang kedua, lu mesti siapkan persyaratan untuk menyangkut ilmu parakan. Apa saja, Daeng? Besok malam, lu gua tunggu di sini. Menyerahkan persyaratan yang utama. Persyaratan yang paling utama apa itu, Daeng? Lu menyerahkan cabang bayi yang berada dalam kandungan istri lu. Tidak. Apa harus begitu, Daeng? Daeng, saya tidak percaya kalau istri si Mansur itu beranak buaya, Daeng. Terserah kau, Sangkala, kalau tidak percaya. Yang jelas, semalam aku sama Daeng Ambo hampir mati terkena sabetan siluman buntut buaya putih itu. Yang benar, Daeng. Aduh, tapi masa sih ada manusia beranak buaya? Daeng, dari itu saya nggak percaya, Daeng. Sangkala, suatu saat kau pasti mengalaminya. Percaya sama aku. Nah, itu betul yang Daeng baru bicarakan tadi. Saya percaya itu, Daeng. Sebab zaman sekarang ini, apa sih yang tidak bisa terjadi, Daeng? Maklum, Daeng. Dunia sudah tua, Daeng. Nah, sekarang kalau istrinya Mansur beranak buaya, Daeng, lantas apa yang harus kita lakukan, Daeng? Nah, begini. Bilang sama orang-orang kampung luar Batang bahwa di Kali Muara ada anaknya si Mansur dan si Rina yang berupa buaya putih. Itu soal gampang, Daeng. Tapi benar enggak istrinya si Mansur itu beranak buaya, Daeng? Kamu masih juga tidak percaya, Sangkala? Aku yang nyaksikan sendiri. Aku sama Daeng Ambo hampir mati terkena sabetan buntut siluman buaya putih itu. Kamu mengerti tidak, Sangkala? Nah sekarang aku tidak mau tahu. Kalian bertiga urus orang-orang kampung luar Batang itu untuk membantai siluman buaya putih itu. Paham? Bukan apa-apa, Daeng. Kalau itu bohong, saya dan anak-anak bisa celaka. Saya bisa digebukin orang-orang kampung luar Batang. Tapi kalau itu benar, itu tidak masalah, Daeng. Daeng, sekarang di mana buaya siluman putih itu, Daeng? Bodoh kamu, Sangkala. Cari di rumah si Mansur. Kalau tidak ada di rumahnya, berarti si Mansur sudah melepas anak buahnya ke Kali Muara. Sebab semalam, aku dan Den Ambo sudah mendatangi rumah si Mansur. Aku yakin kalau si Mansur baru pulang melepaskan anak buahnya ke Kali Muara. Paham, Daeng. Saya mengerti, Daeng. Nah, kalau begitu, kalian bertiga jangan buang waktu lagi. Cepat racunin orang-orang kampung luar Batang itu. Bilang sama mereka bahwa si Mansur beranak buaya. Begini, si Mansur anaknya buaya. Ya, begitu lebih baik. Ayo, ingat itu. Ayo, cepat pergi. Cepat. Tunggu sebentar. Iya, Daeng. Nah, ini untuk kalian. Nah, pegang.
Ini sudah segitu saja. Tapi kalau berhasil, nanti saya tambahkan lagi. Ya. Terima kasih, Daeng. Ayo tunggu apa lagi? Akan Jangan. kami laksanakan apa yang Daeng minta. Oh, Jangan khawatir, Daeng. bagus. Mudah-mudahan aja siluman buayanya ada di rumah si Mansur, Deng. Ya, betul Bandung. Kalau begitu, saya pamit dulu, Deng. Ya cepat, tunggu apa lagi? Ayo, Ayo berangkat. Sudah siang. Sebentar lagi malam. Bagaimana aku harus mengatakan kepada istriku bahwa anakku yang belum lahir harus Ya, ibu ya. Ibu sakit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya saya mengenal Aki. Iya. Kau pasti kenal Mansur. Iya, iya. Memang saya... Aku Daeng Karang Putih, Mansur. Mau apa mereka? Sepertinya mereka mau melakukan sesuatu. Dia datang kemari. Membunuh salah satu anakmu yang semalam lahir. Tapi jangan takut. Daeng akan membantumu. Iya, iya. Terima kasih, Daeng. Terima kasih. Mansur, lekas lu bawa keluar anak lu yang buaya itu. Kalau lu pengen selamat, ayo cepat bawa keluar. Sur, gua nggak mau tahu. Pokoknya lu matiin siluman buaya yang dilahirkan sama bini lu. Kalau tidak, lu dan anak bini lu tidak akan selamat. Sabar. Kenapa harus marah-marah? Memangnya ada apa? Hei orang tua, jangan banyak omong. Siapa yang ngelahirin buaya? Kalian ini bicara yang enggak aja. Ayo semuanya masuk dan cari siluman buaya itu. Ayo, juga anaknya. Ayo, ayo. Tunggu, jangan masuk. Di sini tidak ada buaya. Kalian salah menuduh orang. Jangan ikut campur orang tua. Ingat, kalian cari anak siluman buaya itu sampai dapat. Kalian semua salah paham. Di sini tidak ada siluman buaya. Lihat, lihat ke dalam. Apakah bayi yang kulahirkan adalah buaya? Lihat, lihat ke dalam. Sekarang kalian percaya. Di sini tidak ada siluman buaya yang kalian cari. Sekarang bubar! Bubar! Ayo bubar! Ayo. So, mereka telah dihasut oleh seseorang. Kalian sekeluarga dalam bahaya. Tapi jangan khawatir.
anak kalian sendirilah yang akan melawan orang yang menentang kelahirannya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ki? Terima takdir dan berdoa. Minta perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Karena hakikatnya lah, si Putih lahir dari rahim istri. Deng? Deng? Dia sudah pergi, Bang. Kemana? Mungkin ke sana. Deng! Untung Daeng Karang Putih membantu kita, Bang. Kalau tidak, kita pasti celaka. Setelah buaya putih lahir dari rahimku, banyak sekali kejadian-kejadian yang membahayakan nyawa kita, Bang. Memang. Tapi jangan lupa, kita selalu selamat karena ditolong. Jadi menurut Abang, kita nggak boleh mengeluh, apalagi menyesal karena punya anak seekor buaya putih. Tuhan sudah menggariskan itu menjadi takdir kita, dan kita harus ikhlas menerimanya. Iya, Bang. Saya tidak menyesal. Saya cuma berpikir, ya, biar bagaimanapun, dia adalah anak kita. Coba Abang tengok dia di muara. Lihat keadaannya. Nanti kalau badanku sudah baikan, aku pasti tengok dia. Mungkin dia merindukan kita, Bang. Iya, Rin. Besok akan Abang coba untuk tengok dia ke sana. Iya. Saya masuk dulu ya, Bang. Istirahatlah. Iya. Hei, kalau begitu kita harus ke Kalimuara. Sebab bisa saja si Mansur membuang anaknya ke Kalimuara. Bagaimana kalau kita ramai-ramai ke sana? Ke Kalimuara? Benar itu. Kita harus membunuh siluman buaya putih itu. Kalau tidak, akan sangat membahayakan jiwa kita. Gua setuju. Saudara-saudara, kalian sekarang pulang. Dan kalian bawa senjata, mau golok, tombak, ataupun senapan. Dan apa sajalah yang bisa membunuh siluman buaya putih itu. Dan kita rame-rame kepung siluman buaya putih itu di muara sana. Setuju? Setuju. Tar dulu. Tadi kan kita sudah ke rumahnya. Nyatanya siluman buaya putih itu tidak ada. Ya jelas tidak ada. Siluman buaya yang dilahirkan sama istrinya si Mansur telah dilepas sama si Mansur di Kalimuara sana. Masa lu nggak percaya? Sebenarnya ada nggak sih siluman buaya putih itu, Sanggala? Ya jelas ada. Kalau lu memang nggak percaya, lu tanya si Rohat sama si Barung. Ataupun lu tanya sama Daeng Boreng dan Daeng Ambo. Kedua-duanya itu hampir mati di rumah si Mansur disabet sama ekor buaya itu. Kalau memang ada, gua setuju. Kita matiin saja siluman buaya itu rame-rame. Setuju? Setuju. Kalau lu semua sudah pada setuju, tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang. Ayo. Ayo. Neng, kamu mengalami pendarahan yang serius. Apakah kamu tidak mau ke rumah sakit? Enggak. Ya sudah, kalau kamu memang tidak mau ke rumah sakit. Tapi, kamu sudah mendingan kan? Sudah. Tapi saya kemana baik kita, Daeng? Kemana? Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan, Neng. Daeng akan pergi ke rumah Daeng Ambo. Daeng akan tanyakan, kenapa kandunganmu tiba-tiba hilang? Iya, tanyakan sama Daeng Ambo. Mudah-mudahan dia tahu kemana bayi kita yang hilang. Iya, Daeng akan tanyakan.
Semoga Deng Ambo bisa menemukannya. Ya sudah, Deng pergi dulu ya, Neng. Hati-hati, Daeng. Kalau urusannya sudah selesai, lekas pulang ya. Iya, Neng. Sungguh kejam kau Deng Ambo. Cepat kau ambil anakku dari rahim ibunya. Sadis. Sadis kau Deng Ambo. Sebenarnya gua sendiri nggak percaya kalau di kali sana ada siluman buaya putihnya. Bohong itu, bohong. Lu berdua kan dengar sendiri. Daeng Bureng bilang bahwa si Mansur telah menceburkan anak buaya di Kali Muara sana. Lu berdua sabar dong menunggunya. Gua yakin siluman buaya itu memang ada di muara sana. Pasti itu Sangkala. Karena mau ditaruh di mana lagi siluman buaya itu sama si Mansur. Dan saya percaya oleh kedua Daeng itu. Ya, dan untuk membuktikan kebenaran itu. Mari kita semua ke sana. Ayo. 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 Semua. Pokoknya lu ntar di sana jangan pada takut. Jangan pada lari. Sangkala. Dia korban pertama ketidaksukaan siluman buaya putih. Seharusnya mereka mau menerima kehadiran siluman buaya putih itu. Kalau saja mereka mau menerimanya, siluman buaya putih yang dikodrati sebagai anak si Mansur justru akan lebih baik bagi mereka yang kerjanya sebagai nelayan. Lu yang kejam. Itu anak lu. Darah dagingmu sendiri. Iya, Deng. Kalau gua menunggu lu mengambil anak lu yang masih ada dalam kandungan istri lu, gua yakin lu nggak bakalan mampu dan sanggup mengambilnya. Benar itu? Benar, Deng. Karena saya tidak tahu bagaimana cara mengambilnya, Deng. Gua mau tanya, lu ikhlas dengan anak lu yang ada sekarang di depan lu? Ikhlas, Deng. Ikhlas. Kalau benar-benar ikhlas, ilmu parakan yang nanti akan turun kepada lu itu pasti cepat. Nah, sekarang sebelum kita mulai upacara penurunan ilmu parakan, gua mau tanya dulu. Kalau lu punya ilmu parakan, bagaimana hidup dan mati lu nanti? Ya, justru itu yang ingin saya tahu, Deng. Pertama, lu nggak bakalan mati-mati selagi malaikat mau mengambil nyawa lu. Sebelum salah satu keluarga lu yang mengatakan ya atau menganggukkan kepalanya, bertanda ilmu parakan yang ada dalam dirimu itu berpindah kepada orang lain yang mengatakan ya atau menganggukkan kepalanya. Paham? Paham, Deng. Tapi bagaimana kalau sampai salah satu keluarga saya tidak ada yang mengatakan ya ataupun menganggukkan kepalanya, Deng?
sampai kiamat pun nggak bakalan mati-mati. Kalau belum ada saudara lu yang mengatakan ya atau menganggukkan kepalanya. Ya, saya mengerti, Deng. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, lu harus makan bayi yang ada di depanmu ini. Setelah lu makan bayi lu yang ada di depan lu sekarang, maka saat itulah ilmu paragan yang ada dalam dirimu bisa berubah diri menjadi 99 kali perubahan. Terserah lu mau jadi apa. Saya bisa berubah apa saja, Deng. Sampai 99 kali perubahan. Lalu apa yang ketiganya, Deng? Yang ketiga, kalau lu sudah punya ilmu parakan, maka lu harus bunuh siluman buaya putih itu. Karena buaya putih itulah penangkal ilmu parakan. Itu, Deng. Itu yang saya tidak tahu. Bagaimana caranya membunuh siluman buaya putih itu? Pancing buaya putih itu dengan anak atau istri lu sendiri. Karena siluman buaya putih itu sudah memakan korban 1 jiwa. Anak buahmu sendiri, Boreng. Siapa, Deng? Siapa yang dibunuh siluman buaya putih itu? Sangkala. Sangkala? Sangkala mati? Dibunuh siluman buaya putih itu, Deng? Kita harus membunuh siluman buaya putih itu, Deng. Kita dalam cobaan yang maha kuasa, Rin. Keturunan abang tidak ada yang menjadi buaya. Begitu juga keturunan Murin. Ya, ini memang rahasia yang maha kuasa, Bang. Tapi kita harus mengambil hikmahnya dari kejadian yang menimpa kita. Bang, sepertinya banyak orang yang menuju kemari. Ya, abang juga dengarin. Kejadian apa lagi ini, Bang? Sabar, Rin. Sabar. Ada apa ini? Sanggala mati ditarik buaya putih di Kali Muara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa benar buaya putih yang ada di Kali Muara itu anak lusur? Iya, siluman buaya itu adalah anak saya. Keadilan telah terjadi. Kejahatan telah mendapat ganjaran yang setimpal. Apakah si putih yang membunuhnya, Bang? Ya, anak kita sudah bertindak benar. Dia tidak ingin kezaliman bertahta lebih lama di hati manusia. Biar kejadian ini menjadi contoh buat yang lainnya. Tapi dia tidak apa-apa kan, Bang? Dia tidak terluka kan? Coba Abang lihat dia. Saya takut dia kenapa-napa. Cepatlah, Bang. Cepat Abang ke sana. Baik, abang ganti baju dulu, Rin. Bang, bawakan dia makanan kesukaannya juga ya. Kemana malam-malam begini mencarinya, Rin? Pasar kan sudah tutup. Abang lupa ya, kita masih punya 4 bebek di kandang. Bawa salah satunya. Saya yakin dia pasti suka. Ya, baiklah.
Si Bureng mengalami hal yang sama. Mayatnya terkapar mengerikan tak berbentuk. Ayo cepat. Ayo makan. Ayo terus. Ayo. Ayo lagi. Pasang kasih mau enggak? Berani-beraninya kau masuk ke sarangku. Kubunuh kau. Kurang ajar. Basar kau orang putih. Rupanya kau tidak mau melepaskan diriku. Siap! Rupanya kau tidak pernah melepaskan diriku, Karang Putih. Daeng Pangkal Jati, selagi aku bisa, aku akan tetap menghalangi. Karena menurutku, ilmu parakan itu tidak boleh lagi diturunkan pada manusia. Ilmu itu akan membuat bencana bagi umat manusia. Jangan banyak bicara. Mari kita adu kekuatan. Siapa yang lebih sakti dan kuat di antara kita? Siap! Tunggu ajarmu nih, Karang Putih. Siap! Kau siluman Sunda. Siluman yang terusir dari bangsamu sendiri. Kau cemburu dengan kelahiran anak buaya dari Raja dan Ratu Buaya Putih yang ada di bukit sana. Bagus. Bagus. Kau telah membuka siapa diriku. Memang aku cemburu atas kelahiran anak buaya itu. Karena Ratu Buaya Putih tidak menerima cintaku. Dan kau, Karang Putih, tunggu saatnya. Setelah ilmuku cukup, aku akan menuntut balas atas penghinaan ini. Ingat itu, ingat. Daeng Karang Putih akan selalu menang. Karena Daeng Karang Putih tidak mau melihat kau membuat bencana di alam manusia.